Mungkin sebelum kita mulai, kita dapat open kamera dulu untuk sesi dokumentasi di awal. Perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin open kameranya sebelum kita mulai untuk sesi dokumentasinya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita dapat mulai saja untuk sesi dokumentasi untuk pertemuan kali ini. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak untuk yang udah open kamera. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam materinya, di sini saya ingin menjelaskan IAIA yang mensponsori atau yang menyiapkan semua webinar ini. Nah, untuk IAIA itu sendiri adalah bukan sebuah penggiat ekosistem kecerdasan artifisial dan juga blockchain, atau biasanya kita kenal dengan IAIA. Nah, profilnya dari IAIA ini sendiri merupakan perkumpulan yang terdiri dari individu, profesional, dan organisasi yang berfokus pada pengembangan, penerapan, dan inovasi dalam teknologi kecerdasan artifisial atau yang biasa kita kenal dengan AI, dan juga blockchain. Tujuan utamanya pada perkumpulan ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan blockchain yang ada di Indonesia, berbagi pengetahuan, serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi. Nah, IAIA sendiri sudah terdaftar secara legal pada AHU dan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomornya itu BRM 2123A pada tanggal publikasi 5 Mei 2021. Dan perkumpulan ini berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada 4 Maret 2022. Nah, manfaatnya sih apa aja kalau kita bergabung dengan IAIA? Yang pertama itu kita dapat mengembangkan keterampilan dan juga ilmu. Yang pertama kita mendapatkan akses ke semua seminar, ada webinar, dan juga pelatihan mengenai teknologi AI dan juga blockchain yang ada di Indonesia. Kemudian kita mendapatkan mentoring dan juga sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas yang kita miliki sebagai profesional dan maupun kompetensi kita. Kemudian untuk berikutnya kita akan mendapatkan networking atau juga kolaborasi. Di sini kita dapat bertemu para profesional yang sudah lama pada bidangnya masing-masing, maupun di dalam AI, blockchain, atau juga akademisi yang baru terjun langsung. Kemudian ada startup juga dan praktisi teknologi untuk peluang kolaborasi proyek, riset, ataupun usaha bersama. Nah, yang terakhir, teman-teman ini dapat mempublikasi hasil jurnal yang telah dibuat ataupun reputasi dalam artikelnya yang teman-teman telah buat dan juga publikkan nantinya. Oke, kemudian bagaimana sih cara mendaftarkan keanggotaan IAIA? Yang pertama itu teman-teman bisa langsung aja masuk ke dalam situsnya, yaitu https IAIA, kalau nggak cari aja iaia-id.org. Nah, misalnya teman-teman udah mengakses, di sini ada tombol login atau register. Di sini bisa teman-teman langsung daftarkan aja untuk akunnya. Nah, ketika sudah selesai, mungkin teman-teman semua, oke, kita kasih lihat sebentar. Ya, misalnya teman-teman udah punya akun atau juga sudah punya masuk akunnya, di sini ada yang namanya profile teman-teman. Di sini ada dashboardnya. Di sini dijelaskan dari IAIA sendiri itu ada segi dari profile, keanggotaan, sertifikasi, kemudian ada kegiatannya, ada jurnal teman-teman dan juga publikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa upgrade juga dalam membernya dan juga teman-teman tuh akan mendapatkan yang namanya kartu keanggotaan, teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari IAIA ini. Mungkin kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Ya, sebelum itu kita masuk ke materinya. Ini dia.
Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas level design dan juga progression pada game 2D platformer yang telah kita buat dari pertemuan sebelumnya. Oke, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan apa itu level design. Nah, level design itu adalah proses merancang dari suatu level teman-teman yang buat. Misalnya, kalau di level 1 itu nggak ada tantangannya sama sekali, itu level desainnya berarti masih easy atau kita masih bisa masuknya ke level tutorial. Kemudian level berikutnya kita masuk ke dalam tantangan seperti kita bisa nambahin gap antar platform, kemudian bisa menambahkan spike di dalamnya. Ketika kita masuk ke dalam spike-nya itu kita bisa otomatis mati ataupun pengurangan nyawa. Kemudian ada yang namanya penempatan musuh. Rintangan sama tantangan sebenarnya sama aja. Jadi bisa di-wrap satu aja. Jadi penempatan musuh misalkan ketika kita lompat untuk melewati spike itu langsung ada musuh, itu bisa banget teman-teman. Kemudian dari alur permainan juga, kalau kita memainkan yang namanya game side scroller itu, kita bisa yang dari arah kiri ke kanan. Jadi alurnya itu kita melewati rintangan terlebih dahulu, kemudian kita kita menyerang musuh juga, itu juga bisa untuk mencapai satu checkpoint atau juga finish-nya nanti. Nah, tujuannya itu untuk mengarahkan pengalaman dari pemain, mengatur tingkat kesulitan, dan juga memberikan rasa progresnya itu sendiri. Nah, kalau yang dari tingkat kesulitan misalnya, kalau level 1 itu kita cuman tutorial, cuman melewati gap antar platform, melewati spike, mungkin, apa tuh, musuh yang masih levelnya rendah, atau yang lebih gampang dilawan. Kemudian tujuan dari level design ini, oke, kita sebagai player itu belajar mengenai mekanik secara bertahap. Kita misalkan di level 1 itu kan masih belum ada apa-apa. Jadi kita cuman bisa movement aja kanan kiri. Kemudian kita masuk ke level 2, kita mendapatkan skill baru. Misalkan kita bisa ngedash untuk membantu gap yang agak jauh. Kita bisa yang namanya apalagi double jump, itu bisa kalau platformnya agak tinggi. Kemudian kita bisa wall slide kalau gapnya itu sempit antara kanan kirinya, kita mau keluar dari jebakannya, itu bisa banget. Kemudian memberikan tantangan yang adil, yang bisa dibilang seperti tadi, sebagai contohnya, dapatkan skill baru, kita unlock skill baru. Kemudian untuk menciptakan variasi gameplay, mengatur pacing atau tempo permainan, dan juga memberikan reward dan kepuasan. Jadi setiap kita naik level atau juga kita masuk ke stage berikutnya, pastikan teman-teman mendapatkan reward atau juga kepuasan. Kayak sebagai contoh, saya sendiri bermain misalnya, oke, Clair Obscur kita ambil. Setiap arc-nya itu atau setiap levelnya itu kita apa ya? Kayak saya pribadi yang awalnya dapat memainkan 2 karakter aja, itu bisa bertambah lagi jadi 3 karakter, 4 karakter. Kemudian dari masing-masing karakter itu ada yang namanya skill tersendiri, itu jadi kita punya kepuasan untuk bermainnya atau juga mendapatkan sebuah reward. Nah, kemudian berikutnya itu adalah konsep progression atau yang biasa disebutkan peningkatan. Jadi, tingkat kesulitan, tingkat kompleksitas mekanik, kombinasi tantangan itu kita sebutnya dalam konsep progression. Sebagai contoh, kalau tadi tuh misalnya kita ganti ke game yang lainnya, tingkat kesulitan. Yang setiap levelnya makin sulit. Kalau Elden Ring terlalu sulit, levelnya makin sulit. Oke, ini aja. Ghost of Tsushima. Jadi tingkat kesulitannya kita bisa pilih. Misalkan awalnya tuh cuman dari easy sampai hard. Oke. Kalau kita misalkan New Game Plus, gitu kita akan unlock tingkat kesulitan baru yaitu lethal. Nah, dari situ kita akan
mempelajari kompleksitas mekanik baru, kombinasinya itu bagaimana dari tantangannya, kayak misalkan, enemy-nya itu one hit eee, oke, mohon maaf ternyata suaranya off tadi. Oke, kita lanjut ke progression yang tadi. Oke, sebagai contoh kombinasi tantangan yang tadi saya sudah jelaskan, pertama, misalnya kita ada beberapa musuh yang kita lawan, seperti misalkan ada archer, ada yang pakai spear, ada yang pakai pedang. Nah, dari yang pakai archer ini, kita bisa pakai delay-nya itu untuk menyerang selama 1 detik atau 2 detik. Nah, di satu sisi untuk spear itu bisa juga menyerang kita selama delay-nya itu 0,5 hingga 1 detik. Itu juga bisa, teman-teman. Jadi kita harus mengenai apa ya, memahami kompleksitas dari mekaniknya. Kita harus bisa parry, kita harus bisa dodge itu. Nah, itu konsep dari progression. Nah, konsep utamanya itu easy to learn atau hard to master dan juga bertahap dan konsisten. Yang terakhir itu tidak ada lonjakan mendadak. Tapi yang poin terakhir itu sebenarnya kontra di beberapa game seperti Hollow Knight, Elden Ring itu kontra banget. Jadi kita yang masih level 1 ketemu bos yang level tinggi itu bisa banget teman-teman untuk konsep progression ini. Kemudian progression kemampuan player ini sebagai contohnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa contoh unlock ability seperti double jump, seperti untuk levelnya vertikal itu seperti sebagai contoh level vertikal tuh Hollow Knight yang terbaru yang namanya Silksong dan juga Hollow Knight yang sebelumnya juga ada yang namanya double jump. Kemudian wall jump, dash itu juga sama, mereka juga memiliki ability yang sama. Nah, setiap ability itu harus diuji kalau kita sudah melakukan codingan sebelumnya dan juga kombinasikan dengan mekanik lama. Misalkan kita punya yang namanya run, secara otomatis run aja. Kalau kita bisa run, berarti kalau kita satukan kombinasikan dengan dash itu bagaimana? Apakah kita ada skill berikutnya kayak misalkan ngeklon dari karakter kita atau juga kita bisa invisible dari dash-nya itu kalau kita kena hit dari si musuh, teman-teman. Kemudian dari struktur word-nya ini kita bisa apa ya sebenarnya? Kita bisa buat dunia kita sendiri. Ini sebagai contoh aja. Yang pertama itu grassland itu kita bisa daftar dasar movement ya. Kemudian word 2-nya itu misalkan cave, sepertinya seperti apa ya? Seperti platform sempit dan juga ada spike di dalamnya sebagai tantangan ya. Karena di level 1 itu nggak ada sama sekali. Kemudian word 3 misalkan forest atau juga sky mungkin kalau yang moving platform. Jadi kita bisa menggunakan skill yang namanya dash itu bisa ngebantu kita. Kemudian yang word 4 itu bisa misalkan kita snow, kita berarti kan licin, slippery banget surface-nya. Itu kita bisa gunakan yang namanya slide. Ya, wall slide bisa digunakan. Jadi kita gerakinnya dari turun atas ke bawah sebanyak berarti bukan run, itu menggunakan slide langsung animasinya. Kemudian yang terakhir untuk port 5-nya itu adalah lava atau yang biasanya precision tinggi. Di sini teman-teman untuk dasarnya itu di mekaniknya itu diuji. Misalkan level 5 ya. Dari movement dasar, kemudian teman-teman bisa double jump, wall slide, dash, atau juga misalnya yang lainnya
apalagi ya, role ataupun apalagi ya, mungkin itu aja teman-teman, dari yang ability yang sudah saya biasa mainkan. Kemudian desain dari enemy atau juga hazardnya ini, kita bisa bentuk dari platform ya, arah kamera dan juga penempatan musuhnya. Nah, dari musuhnya ini, kalau misalkan kita mengalahkan musuh ini, apakah kita mendapatkan drop item dari si desain enemy-nya ini, ataupun kita bisa ngasih percentage-nya itu dari si reward-nya. Apa ya? Misalkan change-nya itu hanya untuk dapat yang legendary item 0,5% atau 0,1% atau 0,01%, itu juga bisa, atau juga kita bisa leading lines atau jalur alami. Nah, desain enemy-nya ini kita bisa apa ya? Kita bisa melakukan secara kanan kiri ataupun itu yang side scroller atau kita sebagai yang 3D itu ada leading lines-nya juga, jalur alaminya. Misalkan kalau di Elden Ring sendiri itu, kalau mini boss fight-nya itu, dia pasti jalan horizontal, sorry, bisa vertikal, bisa horizontal, ataupun diagonal. Jadi, dia bisa ngecek ataupun juga ada collider tersendiri dari si siapa? Dari si word-nya itu sendiri. Sebagai contoh mungkin bisa di-open aja kayaknya. Contohnya sebentar. Oke, sebelum masuk ke contoh mungkin kita lanjut dulu. Oke, kemudian kita ada juga yang namanya checkpoint dan reward atau design pattern-nya ini bagaimana. Nah, dari masing-masing level biasanya tuh ada checkpoint, teman-teman. Itu mau setelah challenge besar atau sebelum boss fight atau juga di awal level, di pertengahan atau di akhir sebelum boss fight yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, misal sebagai contoh, kalau di Elden Ring sendiri ada yang namanya bisa nge-save point dulu, tapi nggak terlalu jauh, berbanding terbalik dengan Dark Soul, itu kita bisa melewati banyak rintangan terlebih dahulu. Dan kalau kita misalkan kita mati lawan boss fight, kita balik lagi ke checkpoint itu bisa. Atau juga kita mati di tantangan seperti di spike ataupun kita jatuh ke dalam jurang itu juga bisa kalau kita udah save point atau kita masuk ke checkpointnya itu bisa banget. Nah, kemudian misalkan kita sudah mengalahkan bos yang kita lawan tadi, kita mendapatkan reward nih teman-teman. Seperti misalkan koin, bisa dapat koin yang banyak. Kita bisa nge-comment juga seperti collectible atau juga senjata yang kita gunakan, armor atau juga apa ya? Pendant? Oh, no, bukan pendant yang dibilang. Aksesoris semacamnya. Nah, itu bisa banget teman-teman. Kemudian selain itu juga kalau misalkan kita masuk ke suatu maze ataupun cave, biasanya ada yang namanya secret room atau juga shortcut teman-teman. Oke, kemudian untuk struktur yang level boss ini, kita itu ada yang namanya area intro atau kita masuk ke dalam areanya. Sebagai contoh lagi, saya akan menggunakan banyak contoh di Elden Ring ini. Ada yang pintu gitu, jadi kita bisa teleport ke dalam pintunya. Itu biasanya udah ada boss fight yang menunggu. Jadi sebelum kita sebelum kita masuk biasanya kita udah ada cutscene namanya biasanya di area intronya itu. Kemudian fase 1 biasanya kita gampang untuk melihat polanya atau kita langsung percaya diri, bos ini gampang. Kemudian setelah kita fase 1 kita udah selesai, masuklah ke fase 2 biasanya. Kalau dari fase 2 sebagai contoh masih dari Elden Ring, kita lawannya Malenia. Jadi untuk fase 2 perubahan pola, kita bisa dari kombinasi serangan itu bisa lebih cepat ataupun nggak dapat di perkirakan. Nah, itu dari struktur level boss itu bisa kita pakai fase-fase berikutnya. Kalau fase ketiga kita bisa menggunakan sebagai contoh Clair Obscur, Simon.
itu hidden boss, yang gimana ya, jadi kombinasi serangannya itu bisa sebenarnya bisa dilihat polanya, tapi untuk timing-nya itu nggak bisa sama sekali kita untuk parry. Tapi kalau kita jam terbangnya tinggi itu pasti bisa dari struktur level boss-nya. Nah, di sini sebagai developer pasti memikirkan hal tersebut. Kalau misalkan tingkatannya susah banget, user pada cabut apa enggak? Kalau misalkan kayak yang tapi di sini sebenarnya pro kontra sih teman-teman. Kalau di satu sisi ada user yang merasa tertantang kalau kita mati terus skill tree, kita langsung coba lagi, coba lagi, coba lagi, pasti itu ada aja. Sebenarnya bisa dibilang sebagai nih jokes kayak masokis. Kemudian kalau yang user berikutnya biasanya tuh nggak terlalu kompetitif atau nggak terlalu hard, gimana ya, kayak dibilang nggak terlalu banyak hard try gitu. Nah, nggak terlalu banyak nyoba. Jadi sekali gagal kayak kayak ya udah kalau nggak gue grinding lagi atau juga yang lainnya. Nah, dari boss fight ini kita bisa mendapatkan hadiah atau reward seperti animasinya dari ada yang namanya cutscene misalkan. Cutscene-nya kayak gimana ya? Bisa diceritain, nggak bisa diceritain yang kayak gini. Kemudian hadiahnya kayak misalkan senjata legendary dia, kemudian armor juga bisa, kemudian bisa yang namanya ring atau pendant juga bisa, atau juga satu gambaran, teman-teman. Nah, oke, kita mungkin bisa langsung masuk ke dalam contohnya. Oke, sebelum itu saya akan ke entire screen dulu atau ke oke, sebagai contoh ini ya dulu. Sebagai contoh teman-teman, ini kita bukan project yang webinar punya kita. Ini sebagai contoh aja. Itu enemy-nya bukan di level ini. Sebagai contoh boss fight-nya itu ada di mana sih nih? Dua. Ini karena masih datar. Mana boss fight-nya? Arena Collider. Enemy sampai sini. Pindu. Salah mencet. Nggak di hide. Sebagai contoh misalnya kita pindahin ke sini. Oh, trust issue. Skill issue. Pindah ke sini dan collidernya itu pindah ke sini misalnya. Itu bisa teman-teman, kayak misalkan ini kan collider mana ya? Ini collider ya. Jadi di sini otomatis boss fight akan dimulai. Jadi kita ada yang namanya collider terlebih dahulu, ngecek apakah dia udah si player ini udah masuk ke dalam areanya atau belum. Kalau misalkan belum, dia cuman idle doang sebenarnya. Kalau kita masuk pasti dia akan menyerang terus-menerus. Oke, itu sebagai contoh aja, kita akan coba masuk ke dalam project yang punya kita sendiri ada di sini. Oh, kayaknya jangan pakai yang tab, kita entire screen aja. Oke, di sini kan kita levelnya masih biasa banget, teman-teman. Kita juga ada yang namanya tile spike kayak gini. Nah, ini kita bisa rubah lagi karena kita bisa gunakan di sini grid-nya tile. Misalnya kita hapus di bagian ini. Ini hapus di bagian ini, kita misalkan masukkan yang ini. Kemudian
kita taruh spike-nya di sini itu juga bisa, teman-teman. Jadi sebagai contoh, untuk levelnya itu bisa kita seperti ini, atau kita kombinasikan lagi. Kita bisa menggunakan yang namanya, misalkan gap-nya, enggak, kejauhan. Oke, gap-nya misalkan segini. Kemudian taruhlah trap, misalkan di sini. Itu bisa banget teman-teman sebagai level desainnya atau map desainnya. Jadi kalau kita misalnya lompat, kita kan belum tentu bisa maju ke depan sana. Dia kalaupun bisa, misalkan bisa aja, dia pasti langsung kena damage-nya ini, teman-teman. Itu bisa. Nah, kemudian, di sini kan kita udah ada trap juga, teman-teman, tapi nggak ada damage-nya. Nanti kita akan coba juga buat. Nah, kemudian untuk goblin-nya ini, untuk refreshment kita, itu udah bisa yang namanya patrol, teman-teman. Kalau kita lihat di sebelah sini, dia udah bisa nge-patrol. Jadi, dia bisa ngecek collider-nya. Nah, ini karena di sini kan dia ada collider. Mana ya? Di sini ada collider. Dia masih belum bisa lewat karena di sini belum is-trigger. Kalau misalkan is-trigger, nah dia langsung otomatis yang escape. Nah, di sini juga dia langsung nge-flip, teman-teman. Karena apa? Karena pada code-nya ini, check environment ini, boolean-nya itu dicek dulu nih, teman-teman. Apakah dia posisi ground-nya itu ada atau enggak? Dia bakal flip, teman-teman, di sini. If isn't grounded misalkan, dia bakal ngeflip dari yang tadinya 1 ke -1 dan seterusnya, teman-teman. Dia untuk perubahannya kita dapat lihat seperti ini untuk si level desainnya. Dia bakal ngeflip lagi. Kemudian kita bisa sebagai contohkan itu wall harusnya udah bisa sih. Coba kita masukkan si batasnya ini. Apakah dia mau? Sebentar. Dia masih belum mau karena dia cuma ada collider-nya aja. Belum ada yang namanya tag-nya wall. Harusnya udah kena, udah masuk. Ground wall. What is wall? Iya. Iya. Ya, kita buat satu lagi. Oke, ketemu yang ini. Kita bisa tambahkan lagi untuk variabel barunya itu layer mask. Ini kita masukkan yang namanya wall layer. Dari sini kita bisa ganti. Kita kan masih ground layer, teman-teman. Kita bisa ganti yang namanya wall layer. Karena dia berubah. Dia bukan pakai ground layer lagi. Oke, saya juga baru sadar di sebelah situ. Untuk yang namanya wall layer harusnya. Nah, di sini kita harus bikin layer baru yang namanya itu wall. Apakah bisa? Harusnya sih bisa ya. Ini ground, ada layernya ground ya. Ya. Batas 1. Kita bisa masuk ke wall. Tapi dia nggak mau gerak ya.
Oh, dia masih nggak mau gerak karena wall-nya ini nggak ada. Nothing. Oh iya, tabrakan tapi ya. Oh iya, jadinya tabrakan. No, nggak bisa pakai itu. Oh, no. Ini harusnya nggak pakai ginian. Distance. Kalau kita cek, coba bisa gerak nggak? Nggak bisa ya? Karena apa? Hell no, dirusak. Dirusak ya jadinya. Layer detection. Udah harusnya udah aman. Kenapa dia tidak mau? Oke, mungkin kita bisa tinggalkan terlebih dahulu. Jadi secara intinya seperti itu teman-teman. Harusnya kalau dia ngedetect all untuk environment-nya itu, nih wall-nya itu misalkan ground layer harusnya. Nah, harusnya bukan ground layer sih teman-teman. Entah kenapa dia malah nggak bisa. Dia harusnya masuknya ke wall, tapi dia nggak mau. Nah, kita mungkin tag damage saja dulu untuk level design yang kita sudah miliki. Yang pertama itu kita buat script baru. Script baru di sini yaitu kita lupakan terlebih dahulu enemy-nya ini. Nanti coba saya debugging lagi. Misalkan di sini kita buat script baru yang namanya trap damage. Oke, dari sini mungkin kita bisa ngedeclare terlebih dahulu. Atau kita nge-cons dulu dari apa yang kita gunakan aja. Yang pertama itu public integer damage. Itu 1 teman-teman. Sebagai contohnya 1 aja terlebih dahulu. Nanti kita bisa tambahkan lagi untuk damage-nya, dari segi damage-nya. Public. Kemudian dari damage-nya itu kita apakah ada yang namanya float, apa ya, anaknya knockback, hit knockback, apa ya, knockback force aja deh, knockback force itu sebanyak 5 float. Kemudian juga apakah kita ada yang namanya dia bisa ngehit terus-terusan atau enggak. Float cooldown itu sebanyak 0,5 poin, 0.5. Itu jadi kita bisa cek selama time-nya itu udah misalkan udah lebih dari 0,5 detik, itu bisa langsung nge-damage lagi. Sedangkan kalau kita misalnya nggak ada yang namanya hit cooldown, itu bakal kena hit terus dan kita gampang mati. Nah, di sini disediakan hit cooldown karena apa? Untuk trapnya. Jadi kalau kita misalkan kena hit, nah ini tapi kontras sama yang namanya knockback force. Jadi setiap kita kena hit pasti ada yang namanya knockback juga. Jadi ya dibilang nggak bisa membantu player juga sih teman-teman. Kemudian kita bisa declare itu float si last time hit itu. Kita akan ngecek untuk si waktunya apakah sudah timingnya masuk atau belum. Nah di sini kita menggunakan on trigger enter 2D, jangan lupa teman-teman. Jadi kita masuk yang pertamanya itu kita deklarasi yang namanya player controller dulu di sini karena ada tag damage. Player controller kita kasih nama apa ya enaknya? Player aja deh.
kemudian kita masuk ke collision.getComponent. Player controller. Oke, di sini kalau misalkan kita masuk, dia langsung ke get component di sebelah sini, teman-teman. Dia ada yang namanya tag damage. Jadi dia nggak bakal nge-tag damage di sini. Kemudian ada yang namanya get component RB rigid body. Selain ini juga kita bisa menggunakan tag, teman-teman. Nah, di sini kita bikin yang namanya insert masih ya. Kita buat checker di sini. If player is a null, dan di sini kita return si value-nya, teman-teman. Dari value-nya ini kita return, kita bikin check lagi untuk last damage-nya itu. Time.time kurang dari last time, kemudian plus cooldown. Nah, dari sini kita buat checker juga. Kalau misalkan waktunya itu udah kurang dari last time hit, dari hit yang kita kena tadi, dan juga hit cooldown ya, kita balikin value-nya lagi dari 0, teman-teman. Nah, gitu aja sih sisanya. Untuk checkernya seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa gunain yang namanya invisible. Karena kita udah ada belum ya di sini ya. Is invisible. All document. Current project. Oke, belum ada. Mungkin kita bisa buat juga if player dot is invisible, karena belum ada, jadi kita bisa belum gunakan, kita return juga untuk value-nya. Dan kita bisa gunakan last time hit sama dengan time.time untuk checkernya lagi si waktunya ini. Kalau misalkan last time hit-nya udah sama dengan si time ini, kita bisa hit. Nah, sedangkan yang ini kita cek lagi apakah sudah bisa lagi atau belum. Kebalik, sorry tadi untuk penjelasannya. Oke, kemudian kita bisa panggil yang player namanya tag damage. Itu masuknya damage, kemudian transform dot position. Kita debug juga di sini, teman-teman. Debug log yang namanya player terkena hit misalkan. Nah, di sini kalau misalnya kita langsung play aja tuh nggak bisa, teman-teman. Karena di Unity sendiri kalau ada error kayak gini, kita nggak langsung bisa play. Jadi si Unity perannya itu sebagai compiler, sedangkan Visual Studio-nya ini sebagai si text editor aja. Nah, di sini kita kan ada yang kita belum declare ya, teman-teman. Is invisible. Di sini kita bisa ngedeclare terlebih dahulu untuk invisible ya. Jangan, karena kita panggil ke sana, kita buat singleton menjadi public. Bagian invisible aja. Oke, di sini udah bisa, tapi udah bisa. Tapi karena di sini kita juga butuh yang namanya invisible, kita bisa buat terlebih dahulu mana ya? Di bawah start roll udah, reset roll udah. Oke. Kita masuk berarti di sini tag damage.
lagi nggak sih? Harusnya ada ya. Oke, kita masuk ke tag damage. If is invisible or is hit, nah, kita belum ada. Kita bisa gunain lagi di atas ini. Nih, kita return value-nya. Kita cek lagi, karena itu langsung otomatis false. Kemudian, kita ada yang namanya current health. Nah, current health juga masih kita belum ada. Dikurang sama si damage yang kita terima, teman-teman. Jadi, karena belum ada, mungkin kita bisa generate si ke atas saja. Bikin header baru, yaitu header health public int public integer max health. Kita di sini gunakan 5 terlebih dahulu karena game masih sederhana. Kemudian private integer current health. Nah, dari situ kita udah ada yang namanya hit, udah ada yang namanya invisible. Nah, di sini kita mau yang namanya si trap itu ngedamage ke player, teman-teman. Di sini kita bisa declare juga yang tadi karena masih false di atasnya, kita digunakan true. Lalu untuk hit, untuk kalau kita ada knockback, kita menggunakan rigid body dot linear velocity sama dengan transform dot position dot x lebih dari source position harusnya, karena kita belum kita bukan gunain yang itu dulu. Kita pakai yang vector to 0 dulu. 0, kemudian di sini float direction. Sorry teman-teman, salah. Ternyata ini yang baru menggunakan direction-nya kalau kita kena hit. From dot position dot x dari si source-nya itu. Si source position dot x, apakah dia 1 atau juga min 1. Source position itu, kita bukan source position namanya, gunakan yang namanya position. Sesuaikan juga teman-teman, karena kita udah ngedeclare di sini. Dari segi si inputannya. Dan kita, kalau kita kena damage, berarti kan tag rigid body dot add force new vector 2 direction yang kita ambil dikali dengan si misalkan 8F, 3F, kita cek dulu terlebih dahulu. Dan force mode sebenarnya ini nggak beda jauh dengan yang namanya code untuk jam, teman-teman. Dia nggak beda jauh. Kemudian kita di sini gunakan yang namanya invoke name of reset hit. Reset. Yang hit ada nggak? Hit. Nggak ada ya. Set hit. Kemudian kita kasih 2F. Menebak. Look. HP player plus current health. If
if current health kurang dari sama dengan 0, itu otomatis player mati, teman-teman. Nah, di sini karena kita belum ada, kita buat metode baru, dua metode baru. Yang pertama itu void reset hit atau is hit itu sama dengan false. Kemudian untuk yang berikutnya itu void die debug low player dead destroy game object. Oke, mungkin kita bisa langsung uji coba terlebih dahulu, teman-teman. Di sini spike kita belum masukin. Ini is triggernya langsung masuk. Trap damage kita bisa lihat. Trap damage-nya itu nge-get komponennya si collidernya player. Oke, apakah bisa terkena hit? Dapat di unhide yang kita akan mainkan. Oke. Kalau harus ada ya, nggak masuk. Ada yang nggak masuk. Apa ya yang nggak masuk ya? Player controller instant. Kalau nge-roll dia baru yang namanya tuh, tapi kalau kita take damage, tapi ini take damage sudah masuk, transform position, dan controller ini harusnya udah masuk. Apa yang kurang? Kalau udah dekat tiba-tiba bete kayak gitu, kenapa nih? Kenapa? Maksudnya kalau bete gak bakal dimobilin terus Oke, kita lanjut terlebih dahulu, teman-teman. Untuk si trap damage-nya ini kayaknya ada kesalahan. Apa ya di bagian trap damage? Oh, yeah, salah. Ini kita makanya is 0, bukan sama dengan 0. Oh my god. Salah lihat. Kayaknya iya. Harusnya dia langsung masuk ke rigid body punya kita, collidernya juga kecek. Pas kayak gini langsung kena hit. Damn, langsung mati. Nggak di set kah? Player kita. Flare. 5. Kenapa dia langsung mati ya? Coba. Iya, dia langsung mati. Sepertinya ada yang salah lagi di bagian playernya. Awake-nya kita belum masukin, jadi awake. Jadi dia akan update langsung otomatis 5. Karena kalau kita belum awake si current health-nya itu, coba kita cek dulu. Oke, benar. Sebagai teorinya benar, dan juga di sini masih ada batasannya. Kalau mati, kena lagi 1, 2 mati. Oke. Di sini kenapa kita tadi langsung masuk, kita langsung mati, sedangkan kita tambahkan ini private awake current health sama dengan health. Nah, kalau kita nggak gunakan ini, teman-teman, dia tuh nggak tahu si playernya tuh health-nya berapa, karena kita di sini cuma ngedeclare-nya tuh 5. Sedangkan kalau kita nggak awake, kita kan nggak panggil mana-mana tuh, teman-teman. Kayak misal kita cuman ada yang namanya current health sama max health-nya itu, max health-nya kan nggak pernah dipanggil, teman-teman.
Nah, jadi max health-nya di teman-teman atau si player-nya ini otomatis masih 1 teman-teman. Jadi kalau kita play lagi, misalkan kita play lagi kayak yang tadi, itu kita bisa langsung mati karena max health-nya itu sorry bukan 1, tapi minus 1. Berarti health kita masih 0. Bener-bener nggak punya nyawa sama sekali. Sedangkan kalau kita uncommon yang ini, dia secara otomatis kalau kita play, dia kan awake langsung. Dia langsung mempunyai health-nya 5 nih teman-teman. Perbandingannya tuh seperti tadi. Langsung 4, 3, 2, 1. Karena kita masih di dalam, 0. Jadi ketika kita nyawanya 0, atau juga yang di sini, tadi. Oh ini, ketika current health kita kurang dari sama dengan 0, atau kurang dari atau sama dengan 0, itu kita langsung mati nih teman-teman, destroy game object. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan yang lain, tapi kita masih secara sederhana terlebih dahulu. Dia itu langsung mati teman-teman, langsung ke destroy game object. Jadi langsung ke hide gitu loh. Sedangkan kita bisa nanti ada yang namanya itu pixel art sprite. Kita bisa gunakan yang namanya sprite mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Dulu misalnya kita masukkan animationnya terlebih dahulu. Misalkan aset animasi. Dia dari mana ya tadi ya? Ini. Kayaknya enggak deh. Sini sama sini. Terus dari sini ke sini. Panjang banget ya. 10. Oke, misalkan kita masuk ke sini dan aduh berantakan banget ya. Player die itu ini step masuk ke sini. Dan this die tipe lagi. Slide. Bukan di sini kita makainya tuh di sini. Instead of ini kita coba bisa ini dulu. anim.subboolean is that true. Ini state kita masuk conditionnya true. Dan taruh ini kayaknya salah logic, false type. Kalau kayak gini bisa nggak ya? Kalau misalkan kita mati, apakah dia bisa langsung otomatis play animasinya? 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ya, animator nggak keran, tidak terrun. Name.setBoolean.
Harusnya ini mati sih main sih. Ya harusnya di situ. Masih nggak main. Oke, mungkin kita bisa ngedesain lagi dari segi mana ya? Oke, kita ngedesain lagi deh. Untuk karena ini level design, karena kita udah ada trapnya juga. Ini kan level design dan juga progression. Mungkin kita bisa masuk ke ground lagi, teman-teman. Kita hapus beberapa, misalkan 1, 2, 3. Kemudian kita bisa tambahkan yang namanya ini. Oh, ini kejauhan ya. Apa ya? Mana ya, apa ya? Kurang. Jelek jadinya. Apakah ini bisa kena? Harusnya nggak kena ya. Mungkin kita bisa masukin trap aja di sini. Ke snapnya. Ini bisa seperti ini dengan cara berarti kita ngasih desainnya itu ada yang namanya ground di bawah sini agar contoh tebak lagi ya. Kalau misalnya kita jatuh, dia kan langsung otomatis jatuh. How? Ada apa di situ? Atas. Di sini masih kena damage. Oke, kita butuh yang namanya wall slide di situ. Jadi agak aneh. Oke, mungkin kita bisa gunakan ini terlebih dahulu. Sini. Snap. Oke. Situ ada gap. Di sini bisa, misalkan ini level berapa ya bagusnya. Di sini berarti kita bisa, karena masih belajar ya. Scene-nya itu misalkan level 1 namanya. Itu juga bisa teman-teman, karena di sini kita masih menggunakan yang namanya movement, jam otomatis skill masuk, dan ngeroll itu pasti enggak sih, harusnya belum dapat roll ya. Oke, mungkin itu aja dari level desainnya. Setelah kita ngedesain si file spike-nya ini agar ada damage juga ke player. Dan misalkan teman-teman mau bikin sendiri itu juga bisa banget. Kayak misalkan nambahkan platform di atas ini. Ini juga bisa teman-teman, makin naik, itu juga nggak masalah. Ataupun misalkan dari lompat ke sini bisa lompat. Kita pakai kita nggak kelihatan ya. Oke, kita mainin di sini aja. Misalkan kita ada gap segini teman-teman, kita bisa lompat. Kemudian kita bisa bikin lagi lantainya, lantai. Kemudian kita misalkan teman-teman sendiri mau nambahin gravel. Dari sini nggak terlalu kelihatan, lompat ke bawah, lagi dan lagi, itu bisa banget untuk si level desainnya teman-teman. Itu kita tentukan saja sendiri. Nah, kalau berbanding terbalik dengan si siapa ya? Sebagai contoh side scroller yang bagus ya. Super Mario Bros.
dia kan vertikal aja, ya dia mendatar aja teman-teman. Dia nggak ada yang namanya ke bawah ke atas, kecuali dia menggunakan anak tangga. Itu bisa aja menggunakan collider lagi teman-teman. Nah karena di sini sprite-nya aku tidak ada sama sekali, jadi kita gunakan apa aja yang ada. Bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Bisa menggunakan kayak gini, ataupun juga yang lainnya itu sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri. Oke, sebelum saya tutup untuk webinar pada pertemuan kali ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Dan sekalian saya coba persiapkan untuk yang namanya bisa AI, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Kameranya mati ya. Untuk sertifikat yang awal tidak muncul ya. Untuk sertifikat itu ada dari ini, Pak, apa namanya? Dari adminnya. Kalau saya itu nanti coba saya tanyakan untuk sertifikatnya, Pak. Nanti coba tanya admin ya. Kamera saya mati lagi sepertinya. Dari tadi. Tuh. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa masuk ke penjelasan bisa AI ini. Oke, teman-teman misalnya mau belajar nih teman-teman. Ini nggak harus untuk game aja ya teman-teman. Di sini di bisa AI itu banyak kelas teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada dasar-dasar Python, ada basic Excel, ada basic data science, ada machine learning, ada deep learning, ada AI juga. Nah, di sini teman-teman bisa mengaksesnya secara gratis. Di sini kita juga selain ada kelas mandiri, kita ada kelas yang namanya master class. Di sini kita udah mulai berbayar ya teman-teman di sini. Kita akan master kelasnya. Kan kalau kita kelas gratis itu versi yang fundamentalnya pembelajarannya. Kita kalau yang master class ini kita udah belajar mengenai udah ke level intermediate to master, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa langsung aja kalau mau mengakses itu ada di https bisa AI, teman-teman. Oke, saya akan coba kirimkan untuk linknya di sini. Tadi ada, oke, gitu. AI, teman-teman bisa akses saja. Kemudian di sini untuk kelasnya itu selain kelas master class juga, di sini teman-teman bisa ambil master class plus sertifikasi BNSP atau juga sertifikasi internasional itu juga bisa teman-teman. Nah di sini kita juga ada kelas di Udemy selain di Bisa AI untuk video-videonya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari Bisa AI dan juga webinar pada pertemuan kali ini teman-teman. Mungkin dimohon untuk open cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi terakhir. Sebentar ya Bapak. Delapan 517 08 517 686 4087 085 1 7686 7686 4087. Oke. Untuk sertifikatnya mungkin bisa menghubungi nomor berikut Pak. Kalau misalkan nggak muncul ya, itu dari adminnya, nomor adminnya sendiri. Oke, mungkin kita mulai aja untuk sesi dokumentasinya. Kita mulai saja 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk yang telah hadir pada webinar pada pertemuan kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman untuk sudah hadir pada pertemuan kali ini.
Mungkin sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak.